Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang boleh menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti seminar yang akan saya laksanakan. Nah, mungkin teman-teman semua sudah ada yang kenal sama saya, tapi izinkan saya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Justin Alexander Sambangung. Saya merupakan fasilitator pelajar penggerak merah putih angkatan kedua dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, for your information teman-teman, sebelum menjadi seorang fasilitator, kami di SMA Negeri 1 Toli-Toli dulu sempat mengikuti yang namanya pelajar penggerak merah putih. Nah, dulunya itu kami dari SMA 1 bertiga. Ada saya sendiri, ada Najo Inaku, dan juga ada Kania. Namun Kania sudah lulus. Nah, teman-teman, fasilitator itu merupakan satu tingkat di atas dari pelajar penggerak merah putih. Nah, sebagai seorang fasilitator, saya melaksanakan tugas dari pusat untuk mengadakan public speaking. Nah, saya mengadakan sebuah seminar yang bertema menjadi remaja aktif semasa SMA dan juga mengenal program pendidikan yang bermutu dari pemerintah. Nah, teman-teman semua, membahas mengenai remaja yang aktif, tentunya kita bahas mengenai di bidang akademik maupun juga non-akademik. Nah, kakak operator boleh mungkin slide ke halaman berikutnya. Nah, teman-teman semua, ini merupakan beberapa, kalau bisa dibilang prestasi yang saya dapat semasa bersekolah di SMA Negeri 1 Toli-Toli, mulai dari MPLS hingga saat ini. Terima kasih. Nah, yang pertama itu ada prestasi terbaik ke-9 waktu masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun 2023, kemudian juga juara 1 gerak jalan tahun 2023, serta juara 3 LKBB pada tahun 2024. Selain itu, saya juga terpilih menjadi Ketua Sekbid OSIS Angkatan 40 tahun 2024 sampai 2025. Nah, selain itu saya juga tergabung dalam pelajar penggerak merah putih yang sudah saya bilang tadi, serta juga menjadi sekretaris Persekutuan Pelajar Kristen Semansa tahun 2025 sampai 2026, dan juga puji Tuhan menjadi peringkat pertama mulai dari semester 1 sampai semester 2 di kelas 2, serta juga menjadi sekretaris di Forum Anak Kabupaten Toli-Toli, serta menjadi pengurus di Forum Anak Sulawesi Tengah tahun 2025 sampai 2027. Kita baru-baru kemarin menjadi fasilitator pelajar penggerak merah putih angkatan kedua. Selain itu teman-teman, saya juga pernah mengikuti yang namanya Duta SMA, Parlemen Remaja, serta Duta Muda BPJS yang diadakan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Namun saya belum bisa untuk menjadi lolos di kegiatan-kegiatan tersebut, but it's okay. Yang penting saya sudah mencoba teman-teman. Nah, untuk bisa mendapatkan ini semua, saya ingin berbagi kunci atau tips buat teman-teman semua, terkhususnya yang masih kelas 1 dan juga kelas 2, yang masih banyak waktu untuk mencoba hal-hal yang bisa membangun kualitas dari diri teman semua masing-masing. Boleh di slide ke halaman berikutnya. Nah, kunci sukses dari saya itu teman-teman, yang pertama berani mencoba. Teman-teman, for your information semua, saya waktu masuk di OSIS, waktu MPLS kemarin, itu yang tak pikir dari saya ketika saya mau masuk OSIS. Ada yang bisa tebak apa? Betul, saya waktu ingin masuk OSIS, pertama yang tak pikir, oh pakai jasa ini ke sekolah, bagaya. Tahu tuh anak-anak Gen Z bagaimana? But it's okay teman-teman, awalnya saya pikir begitu. Tetapi semakin berjalannya waktu, kemari-kemari, itu sudah terbentuk rasa tanggung jawab, rasa berorganisasi. Itu semua dimulai dari apa? Berani mencoba. Ketika orang tidak berani mencoba sekarang teman-teman, pasti di kemudian hari akan ada rasa menyesal. Betul atau tidak? Toh, selanjutnya itu ada yang namanya bangun relasi. Nah teman-teman mau tahu, saya menjadi pengurus Forum Anak Kabupaten Toli-Toli itu kalau bisa dipikir kebetulan. Ceritanya itu ada temanku dari SMA 3 ajak saya mau ikut untuk seminar di kantor Bapeda, dan pada saat hari itu dia baca sama saya begini,
Tin komo iko ka ada seminar di Bapeda ini membahas mengenai kalau nggak salah kesetaraan gender. Nah saya karena waktu itu tidak ada kegiatan apa-apa di rumah, ada kegiatan kosong, saya tanpa pikir panjang langsung bilang, oh iya saya ikut Jo, jam berapa itu. Nah sudah singkat cerita sampai di kegiatan tersebut, mengikuti seminar dari awal sampai akhir. Kemudian beberapa hari setelah itu, Kepala Dinas Kantor DP3A memberitahu kepada teman saya Ismail ini, dia bilang untuk teman-teman yang ikut seminar kemarin boleh diajak untuk mengikuti di dalam Forum Anak Kabupaten Toli-Toli. Nah, saya termasuk dalam mengikuti kegiatan seminar tersebut diajak oleh teman saya untuk mengikuti Forum Anak Kabupaten Toli-Toli. Nah, karena saya anaknya selalu ingin mencoba hal baru, jadi tanpa pikir panjang saya bilang, oke, saya mau ikut. Singkat cerita, orang sudah masuk ke dalam kepengurusan Forum Anak Kabupaten Toli-Toli. Dan juga beberapa hari setelah itu, orang rapat mengenai perekrutan Forum Anak Kabupaten Toli-Toli masa bakti 2025-2026. Nah setelah itu singkat cerita juga, waktu di hari Jumat beberapa bulan lalu, saya ditelepon sama ketua, BTW ini Ismail sudah menjadi ketua pada saat itu. Saya ditelepon dibilang untuk bahwa Ibu Kadis kantor DP3A mengajak perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Toli-Toli untuk ke Palu. Pada saat itu ada kegiatan dari Forum Anak Sulawesi Tengah yaitu capacity building. Nah tanpa pikir panjang, karena saya juga mau jalan-jalan tuh ke Palu, karena semua ditanggung semua, mulai dari transportasi, uang makan, dapat uang saku lagi, siapa yang tidak mau? Toh tanpa pikir panjang langsung saya bilang oke, saya mau. Di hari itu, hari Jumat jam 11 pulang sekolah, saya langsung ke kantor, urus surat-surat izin. Dan karena ada yang namanya bangun relasi teman-teman, saya juga kebetulan dengan guru-guru di SMA 1 sudah dekat. Namaku kalau boleh dibilang, ya boleh bagus lah, lumayan bagus. Jadi waktu urus surat izin kemarin, saya langsung minta izin sama Pak Gustaf bahwa mewakili SMA 1 untuk ke Palu dalam mewakili Forum Anak Kabupaten Toli-Toli, dan Pak Gustaf langsung menyetujui itu dengan jempolnya. Nah, setelah itu singkat cerita orang sampai di Palu mengikuti kegiatan capacity building kurang lebih 3 hari. Jadi 3 hari di Palu, 1 harinya capacity building, 2 harinya ke PGM, nonton, jajan, ke wali kota dan lain sebagainya tanpa mengeluarkan uang karena semua dibiayai. Nah singkat cerita orang sudah pulang dari Palu nih teman-teman, dan ternyata pada saat di Palu kemarin saya dengan temanku Ismail dinotis sama fasilitator Forum Anak Tadulako di provinsi. Nah itu orang setelah 1 minggu setelah capacity building sudah sampai di Toli-Toli, orang ditelepon sama pihak dari Forum Anak Sulawesi Tengah bahwa ternyata Toli-Toli dilihat memiliki potensi untuk mewakili Kabupaten Toli-Toli dalam Forum Anak Sulawesi Tengah. Nah pada malam hari jam 9 waktu hari Sabtu, saya ingat saya hari Sabtu, orang ditelepon sama fasilitatornya namanya Kak Gilang. Orang ditelepon sama Kak Gilang bilang, Dek kamu mau Kak join ke Forum Anak Sulawesi Tengah namanya Forum Anak Tadulako. Dan tanpa pikir panjang saya dengan Ismail langsung bilang, mari kita orang dua iko kapan lagi masuk di Forum Anak Sulawesi Tengah, organisasi Sulawesi Tengah toh. Singkat cerita, orang join di Forum Anak Sulawesi Tengah, dan beberapa bulan lalu orang dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah di Luwu kemarin. Jadi memang ikut Forum Anak Sulawesi Tengah ini semua ditanggung ya teman-teman. Jadi saya ke Luwu kemarin ditanggung mulai dari transportasi, makan, serta uang saku. Jadi saya ke Luwu kemarin untuk mengikuti pengukuhan Forum Anak Sulawesi Tengah tahun 2025 sampai 2027. Itu semua diawali dari apa teman-teman? Berani mencoba ikut seminar di Bapeda. Dari sangka tiba-tiba pi ke Palu, pi ke Luwu, pi ke Poso, jalan-jalan semua ditanggung. Karena apa? Karena ada namanya berani mencoba serta bangun relasi. Selain itu teman-teman, ada juga poin ketiga yaitu tidak takut gagal. Teman-teman mau tahu kemarin saya ikut Duta SMA itu disuruh membuat video dan juga esai personal. Saya yang awalnya tidak tahu apa-apa dengan mengedit, dengan membuat esai, tetapi karena ada rasa ambisi yang mindsetku bilang begini, kalau misal saya lolos, betapa bangganya saya, betapa bangganya nanti orang tuaku balik saja Duta SMA. Mindset tersebut membuat saya berambisi membuat video sekreatif mungkin, membuat esai sebagus mungkin.
Tetapi mungkin jalan Tuhan berbeda, saya belum sempat lolos menjadi duta SMA Sulawesi Tengah 2025. Dan tidak sampai situ saja, saya mengikuti lagi yang namanya Parlemen Remaja. Belajar dari kegagalan teman-teman, saya membuat esai juga lebih bagus lagi dari duta SMA kemarin. Karena di Parlemen Remaja ini, esainya itu disuruh membuat mengenai isu-isu yang mengenai lingkungan lah di Indonesia. Nah, saya juga karena sudah ada relasiku, saya minta tolong di guru-guru di SMA 1 untuk membantu saya membuat esai tersebut. Salah satunya ada Frau dan juga Miss Ita. Mungkin teman-teman kelas 11 sudah ada yang sempat di-spill esaiku. Nah, itu hasil kerja keras saya selama kurang lebih hampir 2 minggu buat esai. Nah, tetapi juga saya belum sempat lolos di Parlemen Remaja dan juga di Duta Muda BPJS. But it's okay, kita ambil sisi positifnya saja. Saya sudah bisa membuat esai, saya sudah bisa mengedit-ngedit video. Yang dari situ, kalau misal orang tidak ikut sama sekali, saya tidak tahu sampai sekarang cara membuat esai bagaimana. Jadi saya harap untuk teman-teman semua di sini yang kelas 1, kelas 2, siapa tahu ingin join Duta SMA 2026, Parlemen Remaja 2026, boleh nanti chat saya atau DM saya, nanti saya bantu. Terus juga kalau mau buat esai bagaimana, nanti boleh chat atau DM di IG saya. Nah, boleh kita slide ke halaman berikutnya. Maaf. Tadi yang terakhir juga ada melibatkan Tuhan dalam setiap proses teman-teman. Teman-teman, kalau semisal orang itu berusaha tanpa adanya bantuannya dari Tuhan, itu saya rasa mustahil teman-teman. Karena kenapa? Untuk mencapai kesuksesan itu ada yang namanya usaha, ada yang namanya doa. Dua hal ini jika salah satunya tidak ada, itu percuma. Semisal, orang berdoa, Tuhan saya ingin dapat nilai 100 pada ujian, tapi usahanya tidak ada. Ya percuma juga dong, Tuhan mau buat apa begitu ya. Toh begitu juga orang berusaha tapi tidak minta doa, terus nanti bantuan dari Tuhan itu tidak ada begitu sama orang membuat pikiran terbuka untuk bisa memahami materi lebih dalam. Tetapi ketika kita berdoa serta berusaha, saya yakin teman-teman, Tuhan akan membantu kita semua. Semisal yang Muslim jangan tinggalkan sholatnya, yang Kristen pun jangan tinggal ibadahnya, begitupun agama-agama yang lain. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tugas fasilitator pelajar penggerak. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu tugas dari seorang fasilitator pelajar penggerak? Teman-teman, fasilitator itu kalau bisa dibilang satu tingkat di atas pelajar penggerak. Jadi kayak misal seniornya lah. Jadi kami nanti akan membimbing serta mengawasi pelajar penggerak merah putih di setiap angkatan. BTW, pelajar penggerak merah putih itu masa baktinya setiap 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti akan berganti lagi ke pengurusan. Nah, sekarang itu sudah angkatan yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi kami sebagai fasilitator akan membimbing serta mengawasi kinerja dari pelajar penggerak merah putih. Selain itu juga akan menjadi saluran informasi yang akurat dari pemerintah. Kayak misal kemarin kami ada melakukan webinar bersama dengan Pak Menteri dengan judul seminar tersebut Pak Menteri Menyapa. Di situ ada Pak Menteri mengatakan bahwa di setiap sekolah kalau boleh bisa mengadakan senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan syukurnya SMA 1 sudah mengadakan senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kemarin. Dan kalau semisal hal itu belum terrealisasikan, kami sebagai pelajar penggerak akan menginfokan kepada guru-guru ataupun juga wakasek untuk mengadakan senam tersebut. Selain itu juga kita akan menjadi pusat motivasi bagi teman-teman semua nih, kayak semisal yang hadir pada seminar ini, kami akan membawa akan menjadi penggerak begitu buat teman-teman semua agar sekiranya teman-teman semua bisa lebih hebat daripada saya sendiri. Jadi saya harap teman-teman yang hadir di sini kalau boleh bisa nanti mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan bisa mendapatkan prestasi lebih dari saya. Amin. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai program pendidikan yang bermutu dari pemerintah. Nah, ini merupakan salah satu tema inti dari seminar kali ini yang diadakan langsung dari pusat mengenai membahas program pendidikan bermutu dari pemerintah. Ini sebenarnya ada banyak teman-teman, cuman saya ambil 3 poin penting saja, yaitu yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa bedanya sekolah rakyat dengan sekolah negeri.
Nah, sekolah rakyat ini diperuntukkan buat teman-teman kita semua yang mohon maaf dalam kategori miskin ekstrim. Yang kayak semisal teman-teman tahu anak-anak yang berjual kerupuk. Nah, itu kan mereka sudah putus sekolah nih teman-teman. Nah, itu diadakannya sekolah rakyat supaya teman-teman kita yang putus sekolah bisa bersekolah teman-teman seperti kita-kita ini. Selanjutnya ada yang namanya digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ini bertujuan untuk memajukan sistem pembelajaran yang ada di Indonesia. Namun biasanya hal ini belum terrealisasikan di semua sekolah di Indonesia. Dan yang terakhir ada program Indonesia Pintar. Nah, bedanya program Indonesia Pintar dengan sekolah rakyat, kalau sekolah rakyat itu hanya sampai jenjang SMA. Kalau kita ingin lanjut ke perguruan tinggi tapi ada kendala di ekonomi, teman-teman boleh ambil program Indonesia Pintar atau biasa disingkat PIP. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh dari sekolah rakyat teman-teman. Tentunya yang pertama itu ada gratis. Dan yang kedua itu berbentuk asrama. Nah, jadi buat teman-teman semua nanti siapa tahu ada keluarganya yang sekiranya bisa untuk mengikuti sekolah rakyat kalau sudah ada di Toli-Toli, nanti itu sekolahnya akan berbentuk asrama. Jadi tidak pulang pergi lagi dari sekolah sampai ke rumah. Selain itu juga nanti ada fasilitas yang memadai seperti sekolah negeri yang seperti umumnya. Dan sekolah rakyat ini diperuntukkan buat wilayah-wilayah Indonesia yang ada di 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. Terluar terdepan ini teman-teman buat teman-teman kita yang ada di perbatasan luarnya Indonesia, seperti mulai dari Sabang, Pulau Rote, Miangas, terus Merauke. Nah, itu teman-teman kita yang ada di luar perbatasan Indonesia itu akan dibangun yang namanya sekolah rakyat. Oke, kita lanjut ke digitalisasi sekolah. Nah, buat SMA Negeri 1 sendiri itu teman-teman, digitalisasi sekolahnya itu syukurnya sudah lumayan bagus. Kemarin juga sudah dapat smart board dari Pak Prabowo yang ada di ruang komputer. Nah, itu ada yang namanya proses pembelajaran, seperti ada infokus di dalam kelas masing-masing. Nah, kemudian nanti guru-gurunya pasti akan bawa laptop menjelaskan mengenai materi. Sebenarnya ini bagus teman-teman, karena kenapa? Semisal pelajaran yang membutuhkan praktek tapi ada kendala waktu dan lain sebagainya, mungkin guru-guru boleh menampilkan video bagaimana sih praktek tersebut seperti fisika ataupun kimia. Kemudian aplikasi yang mendukung. Nah, SMA 1 sudah menggunakan yang namanya Garuda 21 untuk ujian, untuk absensi, serta pelanggaran-pelanggaran dari siswa-siswi yang ada di sini. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih sebenarnya ini manfaatnya keren sekali. Karena kenapa? Setiap lembar kertas itu teman-teman, lembar yang biasa ujian, itu butuh berapa banyak pohon yang harus ditebang. Tetapi jika sudah ada aplikasi ini, orang sudah mengurangi penebangan pohon yang ada di Indonesia. Karena aplikasi ini sudah tidak memerlukan lagi kertas, walaupun masih untuk cakaran, tapi tidak sebanyak dulu lagi. Yang selanjutnya itu Semansa sudah punya web juga. Jadi mungkin waktu lalu teman-teman, waktu yang masih SMP, ingin mencari informasi di SMA 1, jadi SMA 1 sudah mempunyai website sendirinya, yaitu www.semansa1tolitoli.co.sch.id. Jadi di sini semua informasi tentang Semansa sudah ada teman-teman. Dan yang terakhir, waktu teman-teman kelas 1 semua nih, itu sudah melakukan yang namanya penerimaan murid baru berbasis digital sudah tidak kayak angkatanku lalu tidak ada, itu harus pergi buat akun di ruang komputer lah, kesana kemari lah, sibuk sekali saya rasa. Tapi it's okay, saya rasa itu suatu peningkatan lagi karena sudah memanfaatkan teknologi. Oke, kita lanjut ke terakhir, yaitu program Indonesia Pintar. Nah, ini merupakan contoh kartu PIP buat teman-teman siapa tahu untuk kuliah nanti dapat mau ikut PIP, ini bentuk kartunya. Dan buat teman-teman yang masih SMA mungkin itu sudah tidak ada lagi, kalau tidak salah seleksinya itu dari dari guru. Jadi guru yang akan mendata siswa, dan kalau misal pun teman-teman merasa saya kayaknya boleh dapat PIP, teman-teman boleh melapor ke guru-guru nanti seperti guru BK ataupun wakasek kesiswaan. Nanti akan didata oleh mereka. Selanjutnya untuk proses seleksi itu diperuntukkan buat teman-teman yang kelas 3 untuk lanjut ke perguruan tinggi nanti. Nah, untuk program PIP sendiri akan melakukan seleksi bagi teman-teman yang sudah mahasiswa. Dan yang terakhir itu dana sekiranya untuk SMA kurang lebih 1 juta. Kalau untuk kuliah itu kurang lebih 12 juta.
tapi itu tergantung untuk jurusan kuliah masing-masing. Oke, terakhir, mungkin itu saja penyampaian materi saya yang kurang lebih cukup singkat, but sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman semua mungkin yang ada ingin bertanya semisal seminar tadi ataupun ada materi yang kurang jelas. Mungkin saya buka 3 pertanyaan saja karena mengefisiensi waktu untuk bermain Kahoot. Jika teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan. Ya, silakan Hafiz. Mungkin boleh berdiri Hafiz. Saya ingin bertanya, tadi dari sekolah rakyat, saya melihat bahwasanya fasilitas dengan sekolah itu sangat bisa dibilang kayak high school yang berada di Jakarta dengan fasilitas-fasilitasnya yang lengkap. Tapi dengan anggaran-anggaran tersebut, kenapa anggarannya tidak diberikan kepada seluruh sekolah di Indonesia begitu, tidak dimanfaatkan di seluruh Indonesia? Dengan kalau misal masih ada itu pun bisa paket bising tadi itu bisa dibantu gitu ya langsung. Jadi kenapa tidak diangkat dan disalurkan ke seluruh Indonesia saja daripada bangun satu? Oke, saya langsung jawab saja ya. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Terima kasih sebelumnya kepada Hafiz. Nah, teman-teman, kenapa sih kira-kira dana tersebut tidak disalurkan langsung ke sekolah-sekolah? Seperti tadi, sekolah rakyat itu diperuntukkan buat teman-teman kita yang ada di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Yang dimana kalau teman-teman tahu itu Papua Pegunungan, itu sekolahnya benar-benar tidak ada teman-teman. Harus berjalan lagi ke ibu kotanya untuk bisa bersekolah. Nah, teman-teman kita yang ada di pelosok sana, daripada membutuhkan waktu 1-2 jam untuk jalan kaki mungkin, atau harus melewati terjalnya jalan, maka pemerintah berinisiatif untuk membangun sekolah rakyat di sana supaya teman-teman kita yang misalnya tertinggal, karena teman-teman mau tahu angka putus sekolah di Indonesia masih relatif cukup tinggi. Ya, jadi makanya itu sekolah rakyat dibangun untuk teman-teman kita yang benar-benar di daerah tertinggal, terluar, dan juga terdepan seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan, maupun juga di daerah-daerah yang tertinggal teman-teman. Kalau semisal mau dibagi rata pun, masih kesian teman-teman kita yang ada di pelosok tadi. Mereka harus menempuh waktu yang begitu jauh untuk bisa bersekolah. Mungkin begitu Hafiz, terima kasih. Selanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ya, silakan Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, pertanyaan cukup bagus sekali nih teman-teman. Bagaimana sih cara kita untuk melawan rasa takut dalam diri kita itu untuk mengikuti sesuatu hal yang baru? Teman-teman, yang pertama saya rasa bangun mindset yang buat teman-teman sendiri senang. Kayak pertama saya mau masuk OSIS karena saya ingin bergaya, pakai jas. Tapi berjalannya waktu saya masuk OSIS, saya terbentuk sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Itu karena apa? Mindsetku teman-teman. Jadi teman-teman semua di sini harus rubah mindsetnya. Kalau bisa berpikir, Saiku itu kayaknya saya tidak bisa deh, nggak bisa kayak Saiku itu karena dia lebih bagus, baru dia sainganku. Nggak bisa kayak saya kayak dia. Itu ubah teman-teman, ubah jadi kayak mindset yang membuat teman-teman menjadi senang. Karena teman-teman, orang lain tidak akan peduli dengan dirinya teman-teman sendiri, kalau boleh dibilang. Jadi yang peduli dengan diri kita itu hanya kita sendiri teman-teman. Oleh karena itu mindsetnya harus membuat diri kita senang.
Kayak misal dari saya pertama masuk OSIS tuh, saya ingin bergaya pakai jas, tapi setelah saya masuk itu sudah dibentuk, sudah semua menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang menjadi lebih baik ke depannya, dan hal-hal positif yang akan mengikuti teman-teman ketika teman-teman sudah berani mencoba hal yang baru. Terima kasih. Oke, ada Kesha Magdalene, silahkan. Tadi sempat saya lihat di situ kayak banyak prestasi yang telah Kak Justin dapatkan waktu masa SMA. Jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya selama masa SMA ada bagian-bagian atau perjalanan yang Kak Justin aktif sekali ikuti, tapi sekarang anak-anak remaja itu malah meremehkan kegiatan yang Kak Justin sempat aktifkan itu. Jadi bagaimana Kak Justin? Kayak misalnya kayak kegiatan ikuti, terus kayak anak zaman sekarang itu setujui, maksudnya mereka remehkan, padahal itu berdampak bagi kayak Kak Justin sekarang bisa jadi seperti ini. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya teman-teman. Nah, buat teman-teman sendiri mungkin lihat teman-teman kita yang di luar dari seminar ini, mungkin ada yang masa remajanya hanya, mohon maaf, ada yang mungkin merokok saja, atau ada yang fokus pacaran, ada yang fokus hal-hal yang tidak membangun kualitas diri teman-teman sendiri. Nah, saya rasa itu teman-teman sebagai seorang teman yang baik mungkin boleh mengajak temannya yang mungkin bisa dibilang sudah ke ranah atau jalan yang salah, bisa diluruskan kembali. But kalau dia tidak mau, yang penting teman-teman sudah mengajak. Karena itu kan semua keputusan itu ada lagi dari dalam diri kita masing-masing. Ketika kita mau sukses, itu semua ada di tangan kita masing-masing. Tinggal pintar-pintarnya kita lagi ambil kebijakan teman-teman. Jadi saya rasa buat teman-teman semua yang ada di sini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengikuti seminar, dan saya harap teman-teman semua yang ada di sini bisa lebih lagi daripada saya, bisa lebih sukses lagi ke depannya, dan siapa tahu mungkin 1 atau 2 tahun ke depan bisa menjadi narasumber pembicara seperti saya ini, menyampaikan dampak-dampak negatif buat teman-teman remaja di seusia kita nih teman-teman, yang harus saling membantu supaya sukses itu tidak hanya kita sendiri tapi bersama-sama. Mungkin itu Kesha Magdalene, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita main Kahoot, atau sudah tidak ada? Oke, kalau semisal tidak ada, teman-teman boleh keluarkan HP-nya, kita akan main Kahoot di pustaka. Nah, teman-teman harus bisa juara ya, supaya teman-teman bisa dapat hadiah ini nanti. Dan pastikan juga jaringannya tidak nge-lag supaya tidak ada gangguan nanti.
Oke, sampai 24 orang nih. 18, 19. Oke, 5 lagi. 4 orang lagi. 3 orang lagi. 2 orang lagi. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman yang masih terkendala. Masih ada yang belum masuk? Atau sudah masuk semua ini? Oke. Masih ada yang belum bisa gabung? Satu orang lagi? Oke. Oke, kita sabar menunggu teman-teman. Ada yang tak keluar? Oh iya, nanti soalnya ini seputar seminar tadi saja. Jadi gampang lah. Sabar ya teman-teman. Bisa? Coba di refresh dulu, di refresh. Tunggu. Buat teman-teman semua, nanti untuk sertifikat saya kirim di grup sebentar malam. Kalau paling lambat besok siang atau besok pagi. Sabar ya teman-teman. Oke, sudah siap semua? Oke, kita mulai. Soal pertama. Sabar ya teman-teman, jaringan. Kentara kan? Boleh maju ke depan sama-sama lihat. Pertama, menjadi remaja sukses dan mengenal pendidikan. Kedua, menjadi pelajar aktif dan mengenal program pendidikan.
Ketiga, menjadi remaja aktif dan mengenal program pendidikan bermutu dari pemerintah. Yang keempat, menjadi pelajar sukses dan mengenal program pendidikan bermutu. Oke, lanjut. Siapakah peringkat pertama? Oh, Vina. Gacor Vina. Oke, soal nomor 2, double point. Teman-teman udah bisa lihat, nanti maju saja. Ya, lihat. Apa PPMP yo? Ya, pelajar penggerak merah putih. Ada yang persekutuan pelajar merah putih. Pelajar penggerak nih teman-teman, pelajar penggerak merah putih. Akila Ramadhani. Gacor Den. Benar atau salah? Oke, satu orang. Kita tunggu dulu. Oke, benar. Siapa yang jawab satu itu? Jawab salah. Oke, masih Akila Ramadhani teman-teman. Kecuali apa? Baik teman-teman, baca baik-baik. Betul, takut gagal. Kan kecuali teman-teman. Tadi kan saya bilang tidak takut gagal. Oh, oke. Apakah benar jika kesuksesan itu tidak bisa dimiliki semua orang? Benar atau salah? Siapa yang jawab benar itu? Siapa yang jawab benar, kesian. Lanjut, tugas fasilitator pelajar penggerak adalah apa? Apakah ini teman-teman jawabannya? Menjadi motivator bagi guru. Ada yang jawab boleh juga. Biar dia sudah itu guys. Double point. Manakah program pendidikan bermutu? Baca baik-baik nih. Baca baik-baik. Siapa yang jawab semua benar ini kesian. Sekolah rakyat ya teman-teman, bukan sekolah masyarakat. Oke, double point lagi. Kepanjangan 3T adalah, baca baik-baik teman-teman. Baca baik-baik nih, baca baik-baik. Terkenal, tercepat, terlambat, tertinggal, terluar, tercepat, tertinggal, terdepan, terluar, terjauh, terpelosok. Oke. Ada satu orang yang dapat jawab ini? Oke, masih Akila Ramadhani yang memimpin. Apakah masih masalah digital? Benar atau salah? Oke, masih tetap. Last question. Pertanyaan. PIP adalah, baca baik-baik lagi. Terakhir. Baca baik-baik nih teman-teman. Fokus. Satu orang benar.
Siapakah juara satunya? Juara ketiga adalah Dinda. Juara dua adalah Akila Ramadhan dan juara satu adalah Gedi. So congratulations for teman-teman semua. Mungkin dari juara 3, juara 2, juara 1 boleh maju ke depan. Ayo dari Dinda, Akila, Gedi. Ayo teman-teman maju ke depan. Kakak-kakak dokumentasinya boleh minta tolong. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam seminar kali ini. Mungkin boleh teman-teman semua kita foto bersama dulu. Ayo kita berdiri dulu teman-teman semua. Kita foto bersama. Ayo. Ayo, mungkin perempuannya di atas, laki-lakinya mungkin boleh di bawah. Ya, angle kiri, angle kanan. Ya. Lakinya boleh bau adek, bau. Foto orang kawin dong, basel. Ya, supaya masuk kemari. Laki-lakinya boleh mungkin di bawah kita. Guys, boleh, oke, terima kasih. Ya, kakak dokumentasi bagaimana? Boleh. Mac boleh minta tolong deh musik. Ini ya. Bisa? Kalau tidak bisa, let's skip aja. Nanti kalau saya bilang pelajar penggerak merah putih, pelajar sehat, pelajar berkarakter, pelajar sehat, pelajar berkarakter. Saya berkarakter. Tolong tes dulu deh. Pelajar penggerak merah putih, pelajar sehat, pelajar berkarakter. Oke, boleh kita mulai? 1, 2, 3. Pelajar penggerak merah putih, pelajar sehat, pelajar berkarakter.
wow sudah mengikuti seminar kali ini. Untuk sertifikatnya nanti saya kirim di grupnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Hati-hati di jalan. Bye-bye. Buat dokumentasi boleh orang foto bersama. Seksi dokumentasi. Iya, kasih mati Jom.